teman-teman, kembali lagi bersama saya Johan. Kita akan bahas dunia seputar bola yang pastinya di dunia bola. Berikut berita yang pertama. Tapi jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya. Hai War Football. Untuk mengawali berita hari ini ada 5 pelajaran duel Chelsea versus Newcastle. Chelsea berhasil meraih 3 angka saat menjamu Newcastle di Stamford Bridge pada Minggu 13 Maret malam. Chelsea menjamu Newcastle di pekan ke-29 Premier League 2001-2022. Pertandingan tak berlangsung dengan mudah bagi sang tuan rumah. Newcastle dalam tren positif belakangan ini. Sang tamu juga cukup merepotkan pasukan Thomas Tuchel. Akan tetapi pada akhirnya Chelsea bisa menang dengan skor 1-0. Satu-satunya gol di laga ini tercipta berkat gol apik Kai Havertz pada menit ke-89. Ada 5 pelajaran yang bisa dipetik di laga ini. Yang pertama masih ada logo sponsor di jersey Chelsea. Seperti yang diketahui, kondisi Chelsea kini sedang tidak baik-baik saja. Aset bos besar mereka yaitu Roman Abramovich dibekukan pemerintah Inggris. Chelsea pun harus menjalani sisa laga musim ini dengan tertatih-tatih karena pengeluaran mereka dibatasi. Masalah makin runyam setelah beberapa sponsor menghentikan sementara kesepakatan dengan The Blues. Mereka enggan dikaitkan dengan pihak yang punya koneksi dengan Rusia. Apalagi Chelsea masih belum sempat dijual oleh Roman Abramovich. Sponsor besar mereka yaitu Cray dan Hyundai, termasuk mereka yang sudah mundur dulu dari Chelsea. Akan tetapi logo mereka tetap terpasang di jersey para pemain The Blues di laga lawan Newcastle ini. Padahal sebelumnya mereka sudah meminta logonya agar segera dilepas dari Chelsea dan baju yang digunakannya dari Stamford Bridge sampai ada pemberitahuan lebih lanjut. Kabarnya Chelsea terpaksa masih memakai jersey yang ada logonya karena mereka tak punya stok jersey yang lain. Selain itu mereka tak punya dana untuk memesan lagi jersey baru yang tanpa logo sponsor. Seperti yang disebut sebelumnya, Newcastle sedang dalam performa apik belakangan ini. Sebelum melawan Chelsea, pasukan Eddie Howe tak terkalahkan dalam 9 laga terakhirnya di Premier League. Newcastle terakhir kali tumbang saat bersua Manchester United di Stadion James Park. Kekalahan ini mereka dapat pada pertengahan Desember 2021 lalu. Saat itu mereka dipermak dengan skor 0-4. Setelah itu, Newcastle mendapat hasil imbang 3 kali di 6 laga lainnya mereka meraih kemenangan. 3 kemenangan beruntun sempat diraih Newcastle sebelum melawan Chelsea. The Magpies sukses mengajar Brentford, Brighton, dan Southampton. Pelajaran yang ketiga, perubahan taktik Tuchel. Sejak datang ke Chelsea, Thomas Tuchel langsung mengubah taktik The Blues. Pria asal Jerman itu mengamalkan formasi 3 back. Permainan Chelsea pun jadi lebih solid. Mereka tangguh di belakang dan berbahaya di depan. Sejauh ini The Blues pun sudah meraih 3 gelar yaitu Liga Champions, Piala Dunia antar klub dan Piala Super Eropa. Akan tetapi di laga lawan Newcastle ini Thomas Tuchel mengubah kebiasaan tersebut. Ia memakai formasi 4 back di belakang. Di pos back kanan ia menempatkan Trevor Chalobah dan posisi back kiri ia memainkan Malang Sarr. Sementara pos back tengah ditempati Andreas Christensen dan Antonio Rudiger. Perubahan ini membuat Mason Mount mundur sedikit dan beroperasi di lini tengah. Sementara itu di sisi sayap ada Timo Werner di kiri dan Hakim Ziyech di sayap kanan. Namun pada akhirnya Tuchel mengubah lagi taktiknya usai menarik keluar Malang Sarr dan memasukkan Christian Pulisic. Chelsea pun bermain lagi dengan formasi 3 back. Perubahan ini yang kemudian membuat The Blues bisa mengoyak pertahanan Chelsea. Pelajaran yang keempat, ada Kai Havertz bikin Lukaku menganggur. Di laga ini Chelsea tak mengandalkan Romelu Lukaku. Ia cuma duduk di bangku cadangan sebagai gantinya. Thomas Tuchel memainkan Kai Havertz di posisi penyerang tengah. Anak muda asal Jerman itu pun kemudian membuktikan bahwa ia memang layak terus diandalkan di lini serang. Pergerakan-pergerakannya apik, termasuk saat tanpa bola. Dan tentu saja golnya ke gawang Newcastle menunjukkan kelasnya. Ia bisa bergerak di titik buta bek lawan.
Sentuhan pertamanya pada bola untuk menyambut umpan Jorginho sangat sempurna. Kemudian ditambah pula dengan finishing yang jempolan. Sudah hampir pasti performanya ini akan membuat terus jadi starter di depan dan membuat Romelu Lukaku duduk tenang di bangku cadangan. Selain itu, Kai Havertz juga sedang on fire sekarang ini. Dari 5 laga terakhirnya di semua ajang kompetisi, ia sudah mengemas 5 gol dan 1 assist. Pelajaran yang terakhir, ada 2 kontroversi. Di laga ini ada 2 kontroversi yang terjadi, satu di babak pertama dan satu di babak kedua. Yang pertama saat penyerang Chelsea Kai Havertz beradu bola atas dengan bek Newcastle dan Burn. Duel ini kemudian membuat Burn terkapar karena terkena sikutan Havertz. Akibatnya wajah Burn pun terluka dan harus mendapat perawatan. Namun Havertz kemudian cuma di kartu kuning. VAR sendiri menganggap pelanggaran itu memang ceroboh, tapi bukan sebuah pelanggaran serius. Mantan ketua wasit di Inggris, Keith Hackett, menganggap Havertz harusnya di kartu merah, sebab ia dianggap sengaja menggunakan lengannya yang terangkat begitu tinggi. Kontroversi kedua adalah saat Trevoh Chalobah berusaha menghentikan tusukan Jacob Murphy di awal-awal babak kedua. Chalobah menggunakan semua upaya untuk menghentikan Murphy, termasuk menarik jersey-nya. Ia juga berusaha merebut bola tapi gagal dan malah membuat Murphy tersungkur. Namun wasit tak menghadiahkan penalti, padahal ia jelas melakukan pelanggaran dengan memegangi lawan. Everton kalah 4 laga beruntun. Lampard dan Van de Beek mesra dengan zona degradasi. Berita yang selanjutnya, Everton belum mampu bangkit di bawah kendali manajer Frank Lampard dan sejumlah rekrutan baru. Bahkan saat ini The Toffees hanya unggul selisih gol dari tim yang berada di zona degradasi. Everton menunjuk Lampard sebagai manajer baru pada Januari 2022 lalu. Keluaran manajer Chelsea itu menggantikan peran Duncan Ferguson yang dipekerjakan sebagai manajer interim setelah Everton lebih dulu memecat Rafael Benitez. Ada harapan besar di pundak Lampard, apalagi dia membawa sejumlah pemain baru yang menjanjikan. Donny van de Beek diboyong dari United, lalu ada Dele Alli yang datang Tottenham, dan Anwar El Ghazi yang dipinjam dari Aston Villa. Lampard sejauh ini belum memberi tanda positif terbaru. Everton kalah dari Wolves pada pekan ke-29 pada Minggu 14 Maret pada Premier League dengan skor 1-0. Everton harus menelan kekalahan dari Wolves. Nah, mungkin itu saja berita bola yang bisa kami sajikan buat teman-teman. Yang pastinya tetap stay tune di dunia bola. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan salam dunia bola. My whole life I just wanted someone who would notice me. My whole life I just wanted to be somebody to be. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great.